Halo Sobat Kripto, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita dikejutkan dengan kabar besar dari salah satu bursa raksasa dunia, OKX. Rumor panas beredar bahwa OKX baru saja mengamankan lisensi penting di Malta. Tapi yang bikin heboh, komunitas Pi Network atau Pi Army langsung geger. Apakah ini isyarat rahasia kalau Pi akan segera melantai di bursa besar? Atau ini murni langkah strategis OKX untuk menguasai pasar Eropa sebelum regulasi ketat MiCA berlaku di Maret 2026 nanti? Jangan berkedip, karena kita akan bedah apa yang sebenarnya terjadi di balik layar, dampak regulasi baru bagi aset favorit kalian, dan apakah rumor Pi Network ini fakta atau sekadar bumbu pasar. Mari kita bahas. Pasukan Pi terkejut, OKX baru saja memberikan isyarat terbesar. OKX dikabarkan tengah mengamankan lisensi lembaga pembayaran, Pi, di Malta, memposisikan bursa tersebut untuk kepatuhan terhadap regulasi MiCA dan PSD2. Muncul kehebohan besar terkait rumor OKX mendapatkan lisensi sebagai lembaga pembayaran, Payment Institution atau Pi, di Malta. Sebagaimana ditunjukkan dalam beberapa laporan dan pemantau regulasi, bursa tersebut telah menjalani prosedur perizinan besar yang memungkinkannya menyediakan layanan pembayaran dan layanan terkait stablecoin di seluruh Uni Eropa. Jika terkonfirmasi, ini akan menjadi terobosan regulasi yang signifikan bagi salah satu platform kripto terbesar di dunia tersebut. Meskipun laporan awal menyajikannya sebagai spekulasi, laporan selanjutnya dari outlet media terkemuka mengindikasikan bahwa ini adalah perkembangan yang berdasarkan fakta, bukan sekadar rumor pasar. Mengapa lisensi Pi Malta menjadi langkah strategis? Malta telah menjadi pusat regulasi bagi perusahaan kripto yang ingin merambah Eropa. Dengan memperoleh lisensi Pi di negara tersebut, OKX berkesempatan untuk menyediakan layanan pembayaran yang teregulasi dalam satu kerangka kerja Uni Eropa. Layanan ini mencakup fiat on-ramps, pembelian kripto dengan uang tunai, kartu terkait kripto, dan infrastruktur penyelesaian stablecoin. Yang lebih penting, lisensi ini menyelaraskan OKX dengan dua rezim regulasi penting. 1. MiCA, Markets in Crypto Assets Regulation mengharmonisasi regulasi kripto di Uni Eropa. 2. PSD2, Payment Services Directive 2 mengatur perlindungan konsumen dan pembayaran elektronik. Keduanya merupakan fondasi bagi tahap kripto berikutnya di Eropa. Persiapan tenggat waktu MiCA Maret 2026. MiCA akan berlaku sepenuhnya pada Maret 2026. Setelah berlaku, Uni Eropa akan membatasi bursa yang tidak memiliki otorisasi yang tepat atau bahkan melarangnya. Oleh karena itu, tindakan OKX dapat dianggap proaktif, bukan reaksioner. Akuisisi lisensi Pi lebih awal menempatkan OKX pada posisi unggul dibanding pesaing yang masih berjuang dengan kepatuhan. Ini juga merupakan indikasi ekspansi jangka panjang di Eropa. Daripada melayani konsumen Uni Eropa dengan sistem yang terfragmentasi, OKX kini dapat mengembangkan penawaran produk yang mengutamakan regulasi. Pembayaran dan stablecoin menjadi sorotan. Lisensi ini tidak berfokus utama pada perdagangan spot. Sebaliknya, ia ditujukan pada pembayaran dan infrastruktur stablecoin. Perbedaan ini penting. Bagi regulator, sangat jelas bahwa pengawasan terhadap pembayaran kripto sehari-hari akan lebih ketat daripada pengawasan terhadap perdagangan spekulatif. Akibatnya, kartu kripto, pembayaran pedagang, merchant, dan alat penyelesaian on-chain tidak lagi menjadi eksperimental, melainkan patuh hukum. Meluruskan kebingungan terkait Pi Network. Meskipun banyak unggahan viral menggunakan tagar terkait Pi, perkembangan ini belum dikonfirmasi memiliki hubungan apapun dengan Pi Network. Pi masih berada dalam enclosed mainnet dan belum memberitahukan adanya pencatatan, listing, bursa atau integrasi perdagangan. Kebingungan ini kemungkinan besar disebabkan oleh antusiasme luas mengenai regulasi Uni Eropa dan kemungkinan bahwa bursa yang patuh akan mendaftarkan Pi di masa depan. Namun, saat ini, inisiatif lisensi OKX bersifat mandiri. Ini adalah perbedaan yang signifikan. Berkembangnya bursa ke pasar yang teregulasi tidak secara otomatis menyebabkan pencatatan aset yang belum diluncurkan atau masih dibatasi. Sinyal industri dan reaksi pasar. Terdapat reaksi komunitas yang ambivalen namun aktif. Sebagian lainnya skeptis dan menyebutkan bahwa persetujuan regulasi tidak serta-merta berarti peluncuran produk secara instan. Meski begitu, satu sinyal sudah jelas, bursa-bursa besar tidak lagi melawan kepatuhan, melainkan bergegas ke arah tersebut. Sebaliknya, Eropa memberikan kepastian hukum daripada ketidakpastian. OKX tampak bersemangat untuk bekerja dalam kerangka tersebut. Peristiwa ini menyoroti perubahan yang lebih besar. Mata uang kripto tidak lagi berada dalam arbitrase regulasi, melainkan penyelarasan regulasi.
Adaptasi bursa kini menjadi kredibel. Regulasi MiCA, Markets in Crypto Assets, yang akan berlaku penuh pada Maret 2026 bukan sekadar aturan tambahan. Ini adalah gempa bumi, regulasi yang akan mengubah peta kekuatan kripto di Eropa dan dunia. Berikut adalah analisis dampak MiCA 2026 terhadap aset kripto lainnya. 1. Seleksi alam bagi stablecoin. MiCA memberikan tekanan paling berat pada stablecoin. Dalam dokumen disebut sebagai Asset Reference Tokens atau ARTS dan Electronic Money Tokens atau EMTs. Cadangan wajib. Penerbit stablecoin harus memiliki cadangan liquid 1 dan dipisahkan dari aset perusahaan. Batas transaksi. Ada batas volume transaksi harian untuk stablecoin yang tidak menggunakan mata uang euro, seperti USDT. Dampaknya, stablecoin yang tidak transparan atau tidak teregulasi kemungkinan besar akan didepak, delisting, dari bursa-bursa besar di Eropa. Ini membuka jalan bagi stablecoin yang patuh hukum, seperti USDC atau Euro Bucket Tokens, untuk mendominasi pasar. 2. Status utility token yang lebih jelas. Banyak aset kripto, termasuk proyek seperti P-Network jika nanti meluncurkan mainnet terbuka, akan dikategorikan sebagai utility token. White paper wajib. Setiap proyek yang ingin menawarkan koinnya di Uni Eropa wajib menerbitkan white paper yang memenuhi standar hukum, termasuk tanggung jawab atas klaim yang menyesatkan. Dampaknya, proyek omong kosong atau memecoin tanpa fundamental kuat akan kesulitan masuk ke bursa Eropa karena bursa tidak mau menanggung risiko hukum jika proyek tersebut melanggar aturan transparansi MiCA. 3. Transparansi lingkungan, Proof of Work versus Proof of Stake. MiCA mewajibkan pengungkapan dampak lingkungan dari mekanisme konsensus yang digunakan. Dampaknya, aset seperti Bitcoin, Proof of Work, tidak dilarang, tetapi bursa harus memberikan peringatan risiko lingkungan kepada pengguna. Ini bisa mempengaruhi minat investor institusi yang memiliki mandat ESG, Environmental, Social, and Governance. 4. Matinya bursa, abu-abu. Selama ini, banyak orang menggunakan bursa yang beroperasi di wilayah tanpa hukum jelas. Paspor regulasi. Dengan MiCA, bursa yang memiliki lisensi di satu negara anggota EU, seperti langkah OKX di Malta, bisa beroperasi di seluruh 27 negara EU. Dampaknya, bursa kecil yang tidak mampu membayar biaya kepatuhan, compliance, akan tutup atau memblokir akses warga Eropa. Likuiditas pasar akan terkonsentrasi di raksasa yang patuh seperti OKX, Coinbase, atau Binance. Kesimpulan untuk P-Network aset baru. Bagi proyek seperti P-Network, MiCA 2026 adalah pedang bermata dua. 1. Sisi positif. Jika mereka berhasil memenuhi standar MiCA, mereka akan langsung mendapatkan akses ke pasar legal yang sangat besar di Eropa. 2. Sisi negatif, persyaratannya sangat ketat. Tanpa desentralisasi yang jelas dan laporan keuangan teknis yang transparan, akan sangat sulit bagi bursa yang sudah berlisensi MiCA untuk mencatatkan list aset tersebut tanpa risiko denda besar. Ringkasan dampak. Kategori aset dampak MiCA 2026. Stablecoin, USDT, DLL, pengawasan ketat, potensi pembatasan volume jika bukan euro. Bitcoin Ethereum aman, namun wajib lapor dampak lingkungan. Altcoins utility tokens wajib white paper standar hukum, proyek abal-abal akan hilang. Bursa, exchanges, konsolidasi besar-besaran, hanya yang berlisensi yang bertahan. Kesimpulannya, langkah OKX di Malta adalah sinyal bahwa era kripto liar di Eropa sudah berakhir. Dengan tenggat waktu MiCA di Maret 2026, bursa-bursa besar kini berlomba menjadi yang paling patuh hukum. Lalu bagaimana dengan P-Network? Meskipun tagarnya viral, faktanya saat ini OKX sedang fokus membangun infrastruktur pembayaran mereka sendiri. Tapi ingat, bursa yang teregulasi adalah bursa yang paling siap menampung aset baru yang kredibel di masa depan. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah langkah OKX ini akan memicu bursa lain untuk ikut melakukan hal yang sama? Dan apakah kalian optimis P-Network akan masuk dalam ekosistem legal ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan update regulasi kripto terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep trading, stay safe.